apalagi kayak film terakhir aku yang 172 Days Iya, itu lumayan alhamdulillah juga Ya benar. naik kan. Itu juga habis itu aku kan melakukan ini proses ya, namanya I don't say hijrah ya, kayak hijrah tuh sekarang konotasi udah beda banget. Iya, Kayak belajar terus gitu, kayak Iya. banyak kekurangan masih. Dan akhirnya pas keluar 172, gue dikira ustadz beneran. Setiap kali gue ke musola itu disuruh jadi imam, gue bilang, "Bang, bacaan Anda pasti lebih bagus gitu Iya, daripada." iya. Pas aku suruh jadi imam, ya udah denger dia komatnya aja, buset. Bagus banget komatnya aja gitu. Kayak langsung kepikiran, aduh ini aku gimana, pasti tajwidnya salah dan lain-lain gitu. Tapi ya alhamdulillah yang kebuka itu hal baiknya ya. Tapi Iya. kekurangan aku juga masih banyak guys. Jadi sempat ada momen di mana gue setiap kali ke musola direkam bang. Astagfirullah. Direkam. Terus habis direkam dijudge lagi gue cara sholatnya. Astagfirullah. Brian, lu kan lahir di Munchen ya. Kok tapi fans MU gimana sih? Hah, gue fans MU, kata siapa gue fans MU? Kata gue baca ada beberapa artikel katanya lu fans Manchester United masa? Dulu pas kecil kan emang semua ada masa yang ngikutin bandwagon MU di Indonesia kan lumayan besar banget kan. Tapi ya sekarang nggak terlalu ngikutin bola lagi. Tapi kalau emang dari hati sih emang setiap kali main FIFA dan lain-lain mainnya pakai Bayern Munchen. Bayern Munchen. Iya, pas zaman-zaman masih Robin Ribery dan lain-lain di sana gitu. Kan sekarang udah nggak lagi kan mereka? Udah nggak. Udah nggak. Aku zaman-zaman itu masih ngikutin tapi sekarang udah nggak lagi. Iya, Munchen musim ini lagi yang paling terpuruk. Iya. Mungkin pas banget gue lagi nggak ikutin jadi kayak gue lagi bye. Karena siapa pelatih Munchen nih? Pochettino. Nggak, yang sebelumnya. Tuchel. Oh Tuchel. Tuchel. Aku udah nggak ikutin sekitar berapa tahun. Udah sportnya udah berubah sekarang udah nggak bola lagi. Ya. Dan itu namanya udah Leverkusen. Oke. Iya. Dan dia cacat. Siapanya? Yang Leverkusen itu. Sekarang enggak, dia juaranya. Oh, dia juaranya. Dia juaranya. Sepanjang sejarah baru pertama kali juara Bundesliga. Oke, nice. Bener ya, bener. Yeah. Nanti diserang, maaf ya kalau buat fansnya Bundesliga ya, tapi yang kemarin menang ya. Iya, yang penontonnya sampai ke lapangan. Bawah-bawah ya. Aku nggak ikutin itu. Aku nggak ikutin. Oh iya, aku lihat. Iya, gue baca artikel fans berat Manchester United. Hah, emang Brian fans berat Manchester United? Itu cuma bandwagon, ada momen fans semua kayaknya bocah Indonesia pernah MU, pernah Barcelona, antara Barcelona atau Real Madrid. Ada juga yang Liverpool kalau ikutin papahnya atau apa gitu, Arsenal. Kan misalkan fans Liverpool atau Arsenal tuh kan turun-temurun keluarga tuh. Iya. Tapi kalau aku MU, tapi emang sekarang udah nggak terlalu ngikutin bola lagi, lebih ke boxing, F1 lebih kayak gitu sekarang. Siap. Tapi lu ngerti bandwagon ya, omongannya udah bandwagon. Oke juga lu. Gue NBA garis keras kan. Oke. Sama UFC baru-baru ini. Jadi ya omongannya gitu, bandwagon. Kalau di NBA selalu Golden State Warriors, lu bandwagon gitu. Iya. Aku kalau basket lebih suka mainnya, tapi kalau ngikutin nggak ngerti banget, soalnya kan ada East and West dan kok ini nggak ketemu sama ini, aku nggak ngerti the detail dan aturannya baik banget ya basket. Sebenarnya, ya. Jadi makanya gue kayak gue yang simple, bukan team sports deh, lebih kayak one person, kayak boxing kan satu person. F1 team sport tapi nggak segede mereka. Jadi F1 gara-gara papah juga, soalnya papah dari zaman Michael Schumacher dan lain-lain udah cecerin itu F1, makanya suka itu. Lah berarti kalau F1 ngikutin yang sekarang banget dong? Ini masih. Apa timnya apa? Ferrari ya? Aku emang suka Red Bull karena Sergio Perez. Oke. Ya si Ceko. Tahu ikutin nggak? Tapi sebenarnya kalau gua berhenti di Lewis Hamilton. Oke, yang Lewis Hamilton kemarin kalah udah nggak nggak ngikutin lagi. Itu agak controversial sih. Aku agak kurang suka juga cara menangnya Max pertama kali, tapi aku suka banget sama Ceko, Sergio Perez sama Verstappen itu. Verstappen nggak terlalu. He's a good driver. He's a aggressive driver, tapi aku suka the underdogs gitu. Kenapa? Kayak ini aku suka Ceko karena dia dari dulu underdog dan sekarang lagi agak kurang. Dan ini Honey Badger. Honey Badger itu di mana? Honey Badger bukan. Daniel Ricciardo. Oke. Ya kan dia sekarang akhirnya masuk F1 lagi, sempat keluar gitu. Dia sekarang lagi dulu dia tim utama Red Bull, sekarang dia di tim bawahnya. Aku suka banget underdog stories gitu. Jadi makanya aku selalu ngedukung orang yang lagi di bawah kayak tapi kalau udah di atas kayak
next person kayak gitu. udah kayak Verstappen udah udahlah. Verstappen udah menang terus seconds dia di depan sama mobil-mobil lain udah sangat jauh gitu. Jadi udah nggak se-fun zaman-zaman papa aku sih. Iya, soalnya kalau dulu gue ngikutin banget F1 gue, Bray. Tapi zamannya ya Michael Schumacher, zamannya Kimi Raikkonen, emang zaman ngisi bensin bisa masih meledak kebakaran gitu segala. Iya. Gue ngikutin banget karena memang karena dulu gue sport person banget. Setiap kali habis nonton NBA malamnya itu kita nobar F1, emang selalu kayak gitu. Karena F1 dulu seru banget, parah. McLaren sama Ferrari tuh kayak wah banget. Tapi kamu tahu kan ada kontroversi bahwa dulu Ferrari tuh mesinnya nggak standar. Iya, sebenarnya ada kayak gitu-gitunya. Iya, jadi Ferrari tuh ada budget khusus tambah dari F1. Tapi sekarang kayak udah dihilangin. Dulu zaman-zaman itu mereka tuh ada budget lebih dibanding yang lain. Dan sekarang kenapa agak ini kan high tech banget sama ada budget cap-nya kan. Oke. Tapi kalau dulu tuh suka banget denger dari papaku dan lihat-lihat video-video dulu, udah di depan nih, tiba-tiba bensin habis. Lagi isi bensin tiba-tiba kebakar, kayak itu funnya. Kayak sekarang high tech banget sekarang. Emang bener-bener is a spaceship yang mereka ini. Nah, gue tuh pernah jadi ada kerjaan F2 tapi sebenarnya. Oke, nice. Waktu itu nemenin Sean Gelael lah gitu. Tahu. Jadi pas F2 itu kebetulan lagi di Monza dan kebetulan tim bola gue AC Milan. Jadi gue ke San Siro nonton bola sekalian gue ke Monza. Nah pas gue ke Monza itu kita ada lagi yang jalan di track itu, jalan sama ngelihat mobil dan helmnya kan. Itu diperkenalkan ke netizen lah gitu. Jadi gue jalan di track, jalan dulu biasa sama pembalap lain kan biasa harus ngetes dulu kan ngelihat belokan-belokan. Imagining gitu belok sini, breaknya di sini. Ya. Terus gue kayak ngelihat kayak wah gila anjir keren banget ya ini sirkuit. Maksudnya kayak ini pemain F1 di sini loh gitu. Kayak gue merinding gitu kan pas jalan kaki gitu. Wah keren banget. Terus habis itu ke mobilnya. Itu ternyata memang bener kata lu udah se-high tech itu sekarang. Helmnya apa pendinginnya, terus minumnya mereka gitu-gitu. Dan kalau gue diceritain ya, kan itu sempit banget tempatnya ya. Tapi kan dia nyaman banget di situ, kakinya bisa pokoknya nyaman lah. Karena seatnya tuh dibuat dengan ikutin badan pembalapnya. Iya, benar. Jadi emang di molding gitu untuk pembalapnya. Jadi kalau kita tiba-tiba duduk sana bakal berasa aneh soalnya nggak ikutin badan kita gitu. Iya, dan kan kalau misalkan kita di track lurus nih, kita jalan kaki kan lumayan makan waktu kan. Terus gue dikasih tau gini sama timnya Sean. Dia bilang, lu bayangin mal dari titik ini ke titik sana kalau lu nanti naik mobil F1 itu paling cuma persekian detik. Terus gue kayak, wah itu kenceng banget tuh. Yang gilanya tuh kalau F1 tuh, ini kenapa menang F1 biasa dari balapan lain, kencengnya bukan hanya di lurus. Lurus banyak mobil bisa kenceng di lurus. Kenceng di belokan. Lu bayangin corner nomor 1 belokan itu atau apa, lu bisa belok dalam kecepatan 200 km per jam, lu belok tuh rasanya gimana tuh. Itu gilanya G-force yang mereka rasain, makanya leher-leher orang F1 kan tebel-tebel banget kayak Mike Tyson ngerti sih. Latihan leher, badannya kecil, kurus dan lehernya tebel banget. Makanya quite orang Indonesia yang F1 dulu siapa? Yang orang Indonesia ini. Aduh, siapa sih yang Oriental ini? Rio bukan Rio Dewanto, Rio Haryanto. Rio Haryanto. Iya benar, Rio Haryanto. Rio Dewanto. Iya. Itu sesuatu yang wow loh. Maksudnya kayak walaupun he was a back team, tapi untuk masuk sana tuh lewatin banyak hal, itu keren banget sih. Dan Gelael juga keren, Le Mans kan dia? Iya. 24 hour Le Mans. Iya itu lebih gila lagi. Itu gila. Kalau nonton filmnya tuh apa ya waktu itu filmnya? Ford versus Ferrari. Dia ikut itu dulu ya. Ada dalam situ ya berarti. Le Mans. Oh ya itu kan gila ya, sampai istirahat gini-gini. Ganti-gantian dan lain-lain. Wah gila. Tapi memang kalau dunia balapan dulu, kalau MotoGP tapi lu nggak ikut? Nggak, MotoGP nggak terlalu. Dulu kakekku, tapi aku nggak terlalu dekat sama kakek itu soalnya lahir di luar negeri dan lain-lain. Kakek yang Indonesia yang ikutin. MotoGP kan lumayan besar banget di sini juga kan. Zaman-zaman Valentino Rossi iklan buat salah satu brand motor itu di mana-mana kan. Iya. Jadi emang tapi nggak pernah ngikutin banget gitu. Iya, tapi bener kata lu, maksudnya gue F1 itu ngikutin personnya bukan Ferrari atau McLaren-nya. Karena gue kebetulan suka Michael Schumacher jadi ngikutin Ferrari. MotoGP juga kan Valentino Rossi semua, akhirnya Rossi gitu. Boxing ya mungkin kalau lu sekarang nonton siapa? Ryan Garcia gitu. Enggak, Urik siapa? Usyk. Gue dulu cinta banget sama Lomachenko. Vasily Lomachenko. Tapi sekarang dia lagi going back up lagi kan. Tapi sempat hilang. Jadi Vasily Lomachenko gue suka. Ada orang udah nggak terlalu kelihatan lagi, namanya Pretty Boy Kelly. Dia welter juga. Aku suka dia juga. Tapi ya kemarin yang kalau
Garcia. Aku lebih kalau daripada Ryan Garcia lebih ke Gervonta lah. Oh, langsung ke Gervonta. Iya, lebih rough style. Aku lebih suka Mexican atau American style. Gitu. Atau kalau sekalian langsung Ukrainian, maksudnya kayak Usyk dan Lomachenko kan satu camp. Yeah. Itu aku suka style mereka, The Matrix style gitu. Aku suka banget soalnya. Iya, kalau gue soalnya UFC-nya. Jadi kalau misalkan isunya kayak misalkan Garcia atau enggak si Francis Ngannou, nah, itu kan dari UFC tuh. Nah, gue ngikutin UFC-nya soalnya. Francis Ngannou main boxing kan dia? Iya, sekarang lawan ini kalah kan? Fury ya? Enggak, bukan lawan Fury dia. Kalah dia. Anthony Joshua. Bukan. Gue lupa lawan siapa tapi kalah. Intinya aku kalah. Iya, aku ingat ya. Iya, itu. Nah, itu dari UFC tadinya. Heavyweight. Anthony Ngannou pukulan lumayan paling ditakutin dulu pas UFC, aku ingat banget tuh. Iya, habis itu boxing dia. Cuma memang kalau boxing kalau UFC ini bedanya adalah ya itu dong, kayak misalkan Ryan Garcia udah nantangin McGregor ya, kayak berita-berita gitu. Udah cross ini sekarang. Iya. Kan awal-awal gara-gara si Mayweather sama McGregor itu yang tiba-tiba sekarang ada YouTube dan lain-lain, YouTuber boxing dan lain-lain sampai sini sekarang juga baik banget kan, yang kayak kemarin Jeffrey sama L segala. Iya. Hal yang mungkin beberapa orang lihat itu agak negatif, tapi menurut aku bagus juga sih untuk memperkenalkan this sport. Apalagi boxing, soalnya I really like boxing. Aku udah lama maksudnya lakuin boxing dan melihat orang-orang ini sekarang yang mudah-mudah mulai suka sama boxing dan mengerti artnya. Di Indonesia tuh banyak banget yang bagus sebenarnya. Banyak banget yang bagus tapi nggak ada yang perhatiin. Nggak ada spotlightnya, nggak dapat spotlight. Dan dulu aku pernah latihan di camp gitu, sedih banget aja kayak, mereka tuh hidup nafas buat boxing. Terus cara mereka dapat protein tuh berbeda dari susu kedelai dan telur doang, nggak ada duit untuk beli whey atau makan daging. Jadi kayak ini sebenarnya kalau diasah bener bakal bagus nih orang-orang. Terus mereka udah pernah menang ini, terus tiba-tiba nggak diperhatiin, jadi tahu jadi apa? Jadi bouncer club. Kan kayak kasihan banget. Maka aku seneng banget sekarang ini mulai orang pada banyak yang kayak mulai suka sama boxing lagi, apalagi kayak WSBC sekarang udah gym yang lumayan banyak orang suka, atau KPJ, dan baik anak muda yang kayak aku pengen belajar, bukan aku pengen berantem tapi aku pengen belajar. Karena di Indonesia baik banget kan, Christian, Elias Pikal, dan yang aku pernah latih straight for 2 bulan bersama tuh kayak Bang Daud Jordan. We have a lot of great names gitu, tapi emang boxing agak masih mendem dibanding sport-sport lain di Indonesia di sini gitu. Bahkan kalau UFC ada Bang JK Saragi udah sampai UFC. Udah nyampe UFC. Udah main. Udah di post UFC akunnya UFC. Ya Madana White-nya langsung. Nice. Tapi memang masih fight night, bukan pay-per-view. Jadi kalau pay-per-view kan udah pasti yang numbers 302, 303 itu pay-per-view. Nah, ini kalau dia the undercard lah jatuhnya. Iya, ini nextnya nih pas ini tayang sebenarnya mau pertandingannya Bang JK. Kalau Bang JK Saragi ini menang, itu dia akhirnya masuk prelims itu pay-per-view. Amin, bener-bener menang. Iya, makanya. Tapi memang benar petarung-petarung Indonesia tuh emang gokil-gokil. Gokil banget, man. Iya, ada yang cerita dari Bandung, ternyata ada pemain UFC kayak Kara France, dia latihannya di Bandung. Di Bandung, terus habis itu dia di UFC. Jadi memang petarung-petarung kita tuh gokil-gokil sih. Gokil. Emang cuman apapun itu sport di sini tuh gokil-gokil, tapi ya kadang-kadang enggak difokuskan aja gitu. Karena biasanya yang gokil-gokil ya background ekonomi masih agak kurang. Dan mereka ya akhirnya harus pilih antara gue mau makan atau kejar mimpi gitu. Jadi atlet. Ya agak susah dan ya gitulah, mau gimana. Terlalu banyak people tapi nggak diperhatiin, mesti kayak secara sports wise gitu. Iya. Dan lu kalau ditantang HSS Beyond gitu lu mau? Udah ada tantang tapi enggak. Oh, lu nggak ngambil? Enggak, bukan apa-apa, tapi aku penikmat boxing. Tapi kalau mental untuk naik atas ring tuh agak beda gitu. Dan buat aku belum lihat untungnya buat aku. Udah banyak kok setiap kali latihan. Udah lu bisa kayak gini, lu bisa tenang, kita latihan. Iya bang, emang, tapi kan artinya aku harus menyiapkan waktu sekitar 3-4 bulan latihan fokus. Karena aku nggak pengen memalukan nama boxing, ngerti gak sih? Itu aku nggak pengen jadi asal wah gitu doang, enggak. Aku emang pengen nunjukin it's a chess game yang harus pakai otak gitu. Jadi itu butuh waktu 3 bulan lah minimal, dan
Ya alhamdulillah sekarang kan banyak kerjaan lain. Jadi mungkin kedepannya I don't know. Tapi buat sekarang aku penikmat boxing tapi aku tahu limitasi aku lah. I don't want to say kayak aku bisa berantem sama semua orang, enggak. I'm not a fighter gitu. Kayak I like boxing, I like the art tapi bukan berarti I'm a fighter. Kan di atas ring itu kamu harus punya mental yang berbeda gitu. Iya benar-benar dan harus tadi strategi, nggak bisa asal pukul aja. Gak boleh kebawa emosi. Iya, nggak bisa. Wah, gue jujur nonton yang lu datang nggak yang Code Blue? Bukan yang Jeffrey sama L. Oh, datang, tapi ini aja. Oh, aku datang sih. Enggak, gue streaming aja. Lu kalau di sana tuh ramenya men, gila. Seru banget ya. Set semua orang yang dari duduk, semua orang ngelilingin ring. Jadi kayak tarung ayam tau gak sih? Iya kayak ini kayak apa sih bahasanya tuh kayak street fight kayak gitu. Street fight semuanya jatuhnya. ngumpul. Iya. Ngumpul ke ring itu bener-bener it was a great, tapi respect to all the people yang naik atas ring, mau itu Jeffrey L atau siapapun itu, Selos, Paris dan lain-lain. Mereka tuh ngasih panggung buat yang di bawah-bawahnya juga gitu. Itu kan undercard itu mungkin nggak bakal dapat kesempatan tanpa beberapa orang yang memalukan diri. Ngerti gak sih maksud aku? Iya. Tapi respect to them gitu. Tapi ya kadang-kadang mulut netizen kalau ngejudge mereka sih agak ini sih. Tapi mereka ngebantu baik orang. Ya asal konsisten aja sih. Netizen tuh mungkin marahnya kalau takutnya nggak konsisten ngincar uang doang atau apa segala macam. Kalau konsisten terus, kalau kayak Beyond sih gua pantau kayaknya harusnya bisa konsisten ya. Bisa. ASS juga harusnya bisa konsisten. Asal konsisten terus aja kayak bisa naik dunia boxing. Asal konsisten sama niatnya emang kayak untuk ngebantu, untuk memajukan the sport. Ya kalau mau cari duit ya pasti selalu. Pada akhirnya juga bisnis apapun atau kerjaan apapun pasti ada bisnis sih gitu tentang duit. Bohong kalau nggak ada tentang duit, tapi ya mudah-mudahan bisa ngebantu banyak yang nggak kelihatan ini gitu. Iya semoga ya. Karena memang dunia boxing ini ya tadi lu bilang orang yang bisa berprestasi banyak, tapi spotlightnya nggak ada. Soalnya ada team sport, one person agak lebih susah kan untuk kayak ngumpulin orang itu. Jadi ngefilternya kan lebih susah jadi ya. Iya, makanya kalau di luar tuh sebenarnya ada scriptednya tuh Brian. Jadi ada whitebooknya. Iya, kalau mau mereka tuh udah kayak entertainment olahraganya. Jadi dia tahu buat naikin siapa, naikin ini. That's how to make a olahraga sukses ya. Harus entertaining, mau nggak mau gitu. Iya. Yeah, itu harus ada banter yang berantem sebelum fightingnya. Menurut kalian semua itu asli. Menurut kalian semua itu asli. Ya ada skripnya yang harus untuk orang kayak, wah gue benci sama dia, gue mau kalah. Wah dia mau kayak itu emang ada actingnya ya, sama kayak main film lah. Kayak main film juga harus ada entertainment pada akhirnya. Kalau semuanya mau dijual, ya menurut aku ya emang harus ada entertainmentnya gitu. Iya. Tapi kalau lu yang mau terjun ke dunia entertainment siapa? Kalau lu apa bokap lu? Enggak, bokap gue tuh gak ada di dunia entertainment sekali. Bokap aku tuh eksekutif chef hotel gitu. Dia koki hotel, tapi gue tiba-tiba akhir kenapa bisa dibilang suka dengan entertaining people ya karena mungkin gue dulu itu setiap kali di hotel ya ada panggung nih. Tau gak sih kalau hotel-hotel kayak luar itu kayak ada Holiday Inn dan lain-lain ada panggung. Gue kalau hilang tuh selalu di atas panggung itu. Emang maaf kata kasar itu banci tampil banget dari kecil gitu. Emang suka di atas itu mau nyanyi-nyanyi, mau itu main game, emang suka di atas panggung. Dan akhirnya pas ke Bali dan lain-lain, mama kayak iseng biasalah ibu-ibu kayak ngasih buat modeling anak bocah. Dan ada satu momen di mana gue lagi modeling untuk salah satu brand ini. Dan itu guest starnya kalau nggak salah was Angel Idola Cilik sama Miss Indonesia 2010. Dan habis dari sana ya aku bocah cowok kayak ada cewek cantik kayak langsung ke backstage aja gitu. Hilang terus akhirnya manajer ternyata kayak tertarik sama aku dan bilang kalau kamu ke Jakarta kabarin kita casting ke Jakarta. Belum tinggal di Jakarta, masih tinggal di Bali pas itu. Ke Jakarta untuk jenguk nenek. Akhirnya ke Jakarta casting, dapat iklan pertama. Iklan pertama aku main starnya adalah Umay Shahab. Gitu. Main starnya Umay Shahab, gua di belakang pakai kostum kuda, joget-joget. Gitu. Iya, dan habis itu dari sana gue dikenalin ke boy band Super Seven namanya. Makanya tadi kamu nanya kan, kenapa ada BD-nya. Instagramnya BD? Karena dulu namanya Brian Domani _S7_ kan dulu harus kayak gitu. Kayak contoh kayak anak JKT harus ada JKT-nya gitu nggak sih? Oke.
Dan itu kalau pas aku mau ganti ke nama Brian Domadi lagi udah nggak ada Brian Domadi, udah diambil akun, nggak tahu itu siapa yang ngambil gitu. Iya benar. Jadi akhirnya ya udah pakai BD aja. Dan dari boyband itu keluarlah karena satu lain hal masalah boyband biasalah. Keluar dapat FTV, mulai kasih iklan lagi, sinetron, lumayan lama di sinetron, terus akhirnya sekarang di film, dan terakhir kan film Temurnin juga kayak gitu ya. Bener, dan apa istilahnya di film ini lu lagi nyaman ya, lagi di comfort zone lu banget ya. Soalnya aku udah mulai ketemu enggak nemu banget ya, namanya film ya, Bang Kemal juga pasti pernah. Iya. Film ini banyak banget aspek yang harus disatukan untuk menjadi kayak smooth, dan jarang banget produksi film tuh smooth. Menurut aku produksi film is about problem solving. There will always be a problem, tapi kita harus pinter-pinter problem solving, mau itu dari sisi kreatif atau sisi produksi dan lain-lain, harus problem solving. Tapi ya sekarang apalagi kayak ketemu sinema aku dan lain-lain, melihat banyak orang-orang baru di generasi aku yang mulai stand up, having their own production house, mulai jadi director, itu aku senang banget jadi bagiannya. Soalnya berasa shift ya, aku mulai dari zaman-zaman, bukan zaman aku, generasi yang berbeda, dan sekarang udah mulai kelihatan generasi baru, dan aku terlibat di dalamnya. Apalagi iklan pertama aku sama Umay Syahab. Dulu Umay tuh anak tuh pengen lu sentil sumpah. Gaya tengil banget dulu. Gaya tengil banget, tapi sekarang he's also, now I've worked with them, udah kerja bareng sama sinemaku sekitar ada 4 project gitu, dan aku nyaman banget sama mereka. Iya. Uma itu soalnya udah artis cilik, jadi wajar kalau dia star syndrome. Jadi dulu kan, terus habis dia star syndrome pas zaman dia buat ayam goreng itu tuh. Iya. Ayam goreng, masuklah aku Boyband Super Seven, aku Boyband Super Seven, masuklah Cowboy Junior. Dia hilang. Iya. Di humbling moment di sana tuh. Iya, udah nggak ada tuh, langsung hilang. Tapi makanya dia sekarang udah nggak ada lagi, masih such a great leader lah di sana, dia sama Prilly. Ya buat sinemaku, sama pastinya mamahnya is a wonderful woman, Tante Yani. Iya. Nah, Super Seven itu umur berapa tuh berarti Brian? 11 tahun. 2011. Oh. Kayak aku juga pernah ketemu Bang Kemal deh, berapa kali Bang Kemal jadi host deh kayaknya kalau nggak salah. Oh iya, saya dulu terkenal sekali jadi host ya. Sekarang begini-gini aja. Pada jadi host. Jadi host acara apa kan, dulu acara banyak banget. Iya, banyak banget Brian. Setiap TV itu punya acara musik, dan minimal 2 atau 3. Wah, dulu tuh apa aja tuh, kayak 100% ampuh. Iya, kayak gitu pokoknya, inbox dahsyat semuanya. Inbox dahsyat itu paling atas, tapi di bawah itu banyak banget gitu. Iya. Setiap hari, setiap pagi tuh selalu ada bangun, dan dulu tuh acara-acara kayak gitu boleh di Jakarta. Iya. Jadi sekarang kan udah nggak boleh lagi tuh, karena buat macet. Dulu tuh kayak 100% ampuh di Manggarai. Manggarai tuh hancur, rame banget itu. Was something. I was also happy to be a part of that juga gitu. Iya, lu ada di timeline itu ya. Jadi lu bisa ngerasain sekarang, bahkan di timeline lu grafiknya bagus terus. Jadi kayak di timeline itu lu ada hidup, bahkan di artis-artis yang besar pada eranya masih ada. Tapi sekarang lu di era yang bisa dianggap Gen Z ini pun lu ada di situ, Brian. Jadi ada di timeline itu. Yang narik Megan ke dunia entertainment siapa berarti? Jadi dari dulu pas zaman-zaman aku sinetron itu di Cinema Art kan lama. Megan dari awal tuh selalu dipengen disuruh, ayo kita coba casting, coba iseng casting. Tapi Megan tuh nggak pernah mau. Megan tuh pemalu gitu. Dia ngerasa diri kayak nggak bisa. Akhirnya dia kan habis operasi amandel. Ini agak, kok tiba-tiba ke operasi amandel? Ntar aku ceritain. Jadi di Cinema Art dulu itu kita selalu ada ngumpul, setiap bulan tuh ngumpul para pemain gitu. It was like a homey thing, like a family. Megan aku undang lah, tapi dia habis operasi yang amandel gitu, dia nggak usah ngomong. Terus sama Papi Leo, pemilik Cinema Art itu, bilang, Megan lagi sakit ya, ya udah aku beliin es krim ya. Es krim kan boleh tuh buat habis operasi amandel. Dibeliin 1 kotak gede. Banyak banget. Megan seneng gitu. Udah enak es krimnya, ayo casting. Megan langsung kayak dijebak. Gimana? Terus mama kayak, udah beliin es krim, udah coba aja. Megan kayak, ya udah. Di casting pertama dia dengan rasa serak-serak di lehernya, operasi amandel gimana tuh. Tapi ya akhirnya dia dapat project pertama dia sinetron, terus habis itu lumayan naik di Anak Jalanan. Dari salah satu teman-temannya gitu. Dan sekarang jadi great actress. Dia ada film baru, her first layar lebar movie bakal keluar
kayak tahun ini, jadi I'm so proud of her sih. Iya, makanya gue bilang gila ini adek kakak berprestasi banget di dunia entertainment gitu. Dan itu di keluarga lu gimana situasinya dengan keadaan ini, maksudnya kan kadang-kadang berarti jarang ketemu gak kalau di rumah? Jarang banget, kan aku sekarang udah tinggal sendiri kan, maksudnya udah tinggal sendiri, Megan sama mama papa kan. Tapi ya kalau mau ketemu sering itu ada project, sedihnya begitu. Kayak sekarang nih habis ini aku harus balik lagi ke rumah untuk buat yang podcast Domani Siblings itu sama dia gitu. Iya, tapi ya nggak selalu pasti dalam sebulan ada waktu kita buat kayak siblings day, kayak ngobrol, catching up. Karena emang sahabat terdekat aku dan dia tuh emang kita berdua, kan dari kecil kan pindah-pindah. Jadi yang benar-benar saling kenal kan kita berdua gitu. Tapi ya she's busy, I'm busy, tapi I'm happy we're busy. Daripada nggak busy kan puyeng kan ya. Bener banget, daripada nganggur di rumah. Lebih pusing kerja daripada pusing lebih baik pusing kerja daripada pusing nganggur. Ya. Jadi udahlah nggak apa-apa. Megan kamu lagi kejar ini kejar, tapi kalau secara kontak HP dan lain-lain aman sih. Dan lu pindah-pindah itu kemana-mana aja dulu tuh, Brian? Gue lahir di Munchen, Jerman, pindah ke Guam. Gue pernah tinggal di Guam 2 tahun, terus habis itu tinggal di Jamaica 4 tahun. Anjir. Megan lahir di Jamaica. Di Jamaica dia? 4 tahun, habis itu pindah ke Philippines 4 tahun. Manila. Habis di Manila, baru mulai ke Indonesia tuh. Indonesia awalnya tuh Jakarta setahun. Bali. Tinggal di Lipu Karawaci tuh. Lipu Karawaci yang masih bener-bener kayak kosong masih kayak rawa apa hutan ya? Kosong, terus akhirnya pindah ke Bali, terus balik lagi sekarang udah lama banget di Jakarta. Sekarang udah kayak 11 tahun, 12 tahunan lah di Jakarta gitu. Dan lu berasa nyaman dengan pindah-pindah itu dulu? Nggak terlalu ngeh karena masih umur yang sangat kecil. Tapi kalau sekarang aku disuruh pindah di umurku sekarang, nggak bakal nyaman. Soalnya pas nyampe di Jakarta itu udah masa social life mulai ada gitu. Udah mulai 11-12 tahun. Udah let's say teenager yang punya temen suka-suka cewek atau apa lagi gitu. Jadi pas itu sempat ada momen dimana hampir kita pindah ke Dubai. Papa kita orang kerja ke Dubai. Tapi karena papa lihat aku kemungkinan besar ada future di sini sama Megan juga, dia akhirnya bilang ya udah nggak usah. Aku tetap kerja di sini aja gitu. Papa yang sebenarnya gatelan, dia nggak suka satu tempat lama gitu. Ini paling lamanya dia. Dan beliau ada keturunan Itali lagi. Mungkin dari kakek jauh ya. Tapi kalau dibilang Itali banget keluarga kita enggak. Kita Jerman banget. Apalagi Bayern München itu sejerman-Jermannya lah. Wah, gokil itu. Kalau kumpul keluarga nih, ini meja nih, lebar sampai sana tuh. Keluarga semua. Yang ini ngomong sama ujung sana, yang ini ngomong sama ujung sana, kayak teriak-teriak. Dan bahasa itu bahasa Jerman yang lumayan kasar. Bahasa Jerman kan lumayan berat ya. Ini udah itu kayak Bataknya Jerman gitu. Kayak maksudnya kayak ada logatnya sendiri gitu dan lumayan keras gitu cara ngomongnya. Lantang. Jadi kalau orang nggak ngerti kira-kira berantem, tapi enggak, ini emang ngomongnya kayak gitu. Jadi kalau aku mamahku aja belajar bahasa Jerman yang Hochdeutsch yang benar-benar belajar sekolah, pas nyampe rumah sana nggak ada yang dipakai. Nggak ada. Karena beda logat. Jadi aku pun mau diajarin, aku cuma kayak iya gitu doang. Soalnya kalau Jerman biasanya gue pernah cuma ke Berlin aja. Berlin. Jadi ya mungkin Berlin ya bilingual saja, maksudnya udah ada yang bahasa Inggris, ada apa, jadi normal. Mungkin kalau ke Munchen gue lebih shock culture kayak wah ini marah-marah ya. Iya, tapi Munchen kalau udah masuk ke daerah penggunungannya, cakepnya. You have to go sih. Gunung-gunung sana, forest sana tuh bagus banget. Bagus banget. Udara di sana tuh bersihnya minta ampun. Kamu habis dari sana nih, datang ke let's say like Jakarta atau daerah-daerah kota, itu langsung kayak gak bisa nafas gue. Langsung syoknya di pernapasan. Mana udara? Kalau di sana kayak selama sebulan gitu ya. Ini bukan ngejelekin Jakarta, tapi emang kita sekarang lagi terkenal untuk polusi kita lumayan tinggi. Ya udah itu mah fakta itu mah. Kemarin beberapa minggu lalu seminggu atau berapa hari yang lalu sempat jadi nomor 1 dunia loh. Iya sempet. Tapi kayaknya bukan Jakarta, apa Tangerangnya atau Bekasinya gitu. Tapi ya itu nomor 1 dunia sempet. Abis itu turun lagi. Itu kayak makanya guys jangan bakar sampah ya. Iya dong. Bener sampai sekarang masih ada aja lo bakar sampah, sering nggak? Sering lihat.
sering lihat ya, itu udah kayaknya emang kita kan IQ 7,8 ya. Apa IQ 78 ya. Jadi ya mau bagaimana lagi, ya udahlah terima-terima aja. Cuma memang kalau lu pribadi udah bisa berapa bahasa berarti? Enggak, cuma 2. Berarti Jadi itu Jerman, permasalahan. Pas yang pindah-pindah itu dicoba dicecerin 3 bahasa sama keluarga. Oke. Tapi jadinya pas tinggal kayak di Guam, Jamaica, Philippines yang quite heavy English based, dicampur-campur ngomongnya pada bingung. Jadi kayak contoh kayak di Jamaica, aku ngomong kayak haus, mereka nggak ngerti gitu. Atau kayak sakit, mereka tuh nggak ngerti sakit apa, sak what gitu, maksudnya they don't understand gitu. Jadi akhirnya dari Jamaica itu dibilang kalau bisa tolong fokus bahasa Inggris aja gitu. Karena itu bahasa yang pasti kemungkinan besar kamu bakal pakai terus. Dan akhirnya ya aku baru benar-benar mulai belajar bahasa Indonesia tuh pas tinggal di Jakarta. Di Bali pun masih pakai bahasa Inggris gitu. Oh, baru belajar bahasa Indonesia banget di Jakarta. Pas masuk boy band itu. Oh, berarti sehari-hari di rumah bahasa apa? Dulu bahasa Inggris terus. Sekarang udah ke mama Indonesia, papa English. Tapi kalau lagi berkumpul 4 ya English. Tapi nggak pernah bahasa Jerman di rumah? Nggak. Jerman udah aku nggak bisa sama sekali Jerman. Sesulit itu emang ya? Bukan, karena emang untuk belajar bahasa itu lebih baik di umur yang muda kan. Iya. Dan pas udah masuk umur berapa mau diajarin tuh agak susah. Dan papa juga sibuk kerja, jadi siapa yang ngajarin gitu. Oke. Nah terus yang kalau gue baca-baca ya, baca-baca di ini, kok bisa tiba-tiba agama lu Islam? Enggak, emang gue Muslim dari awal. Iya maksudnya kan keluarga lu kan Jerman nih, keluarga Jerman, dan lu belajar bahasa Inggris setiap hari. Mamaku Banjarmasin. Astagfirullah. Sama dong, satu marga dong kita dong. Banjarmasin. Sama, tapi kalau gua Kalimantan Timurnya. Cuma bahasa Banjar bisa. Kayaknya ngobrol sama nyokap lu nyambung gua. Bisa ikam segala. Iya, ikan bungul bisa. Oh, Banjarmasin. Tapi ya emang you can say baru belajarnya banget ya baru di sini lah, di Jakarta gitu. Iya. Soalnya kalau pas di luar sana lumayan different kan. Papa mualaf ya buat pas mau nikah sama mama gitu. Oh, jadi di Jerman tuh sebenarnya udah mualaf hitungannya. Udah mualaf. Jadi emang pas udah nikah sama mama kan kakekku juga lumayan orang yang quite respected secara bukan di RT-nya lah gitu pas zaman-zaman itu. Panggilnya Pak Haji gitu kan, mesti inget ya. Jadi emang semua yang dulu nikah sama anak-anaknya mau itu kebanyakan ada anaknya kakekku tuh 3 perempuan nikah sama bule. Oke. Ya, papaku, tanteku, sama tanteku satu lagi juga. Dan emang semuanya mualaf. Ya gitu. Iya. Jadi maksudnya dari situ gue juga sempat kaget tuh pas baca berita, dan bahkan kayaknya orang-orang di sekitar lu juga kaget. Emang lu Muslim dari awal gitu? Banyak yang bingung ya. Iya, karena kan lu dari histori keluarga aja pindah-pindah gitu kan kayaknya bisa beberapa culture agama yang masuk ke diri lo gitu loh. It depends of what you say apa. Mungkin zaman itu ya Muslim KTP ya. Iya. KTP Muslim, tapi cara menjalankan apa Islam dan jadi benar-benar menjadi orang Muslim ya baru-baru ini sih. Iya, dan gue taunya bahkan semenjak COVID lu baru mendalami banget. Iya, betul. Iya, gue baca artikel tuh sampai Reva Haldi tuh ngomong, gila gue respect lo, sholatnya 5 waktu. Gue kayak, gue baca shock juga. Itu orang emang thank you Reval, tapi jadi beban juga. Kemarin sempat ngomongin kayak tiba-tiba langsung, apalagi kayak film terakhir aku yang 172 Days itu lumayan alhamdulillah juga naik kan. Itu juga habis itu aku kan melakukan ini proses ya, namanya I don't say hijrah ya, kayak hijrah tuh sekarang konotasi udah beda banget. Kayak belajar terus gitu, kayak baik kekurangan masih. Dan akhirnya pas di Kebar 172 gue dikira ustadz beneran. Setiap kali gue ke musola itu disuruh jadi imam. Gue bilang, bang, bacaan anda pasti lebih bagus gitu. Iya. Pas aku suruh jadi imam, ya udah denger dia komatnya aja, buset, bagus banget komatnya aja gitu. Kayak langsung kepikiran, aduh ini aku gimana, pasti tajudnya salah dan lain-lain gitu. Tapi ya alhamdulillah yang kebuka itu hal baiknya ya. Tapi kekurangan aku juga masih banyak guys. Jadi sempat ada momen dimana gue setiap kali ke musola direkam bang. Astagfirullah. Direkam, terus habis direkam dijudge lagi gue cara sholatnya. Astagfirullah. Nama orang baru belajar guys, masa begitu? Jangan kan aku yang baik. Di sini kan lumayan baik juga, mau itu seorang ulama gede juga kan dijudge juga. Iya. Kayak aku guys, jangan jadikan aku patokan gitu, kayak belajar sama orang lain, jangan sama aku gitu. Aku emang masih belajar banget soalnya gitu. Iya, dan lu dapat hidayah itu dari mana Brian untuk lu belajar? Tiba-tiba pengen aja, kayak enggak out of nowhere gitu, kayak pengen aja.
gitu. Baik orang tuh mikir kayak kecelakaan. Enggak, alhamdulillah caranya aku tuh benar-benar gimana ya bilangnya? Aku lagi di apartemen, pas itu aku tinggal di apartemen sendiri, lagi COVID. Benar-benar lockdown gitu. Iya. Sebenarnya udah kayak film aku banyak banget tuh lagi line up tuh bagus-bagus semua. Ketahan semua Tuh gue, aduh, kenapa gini banget ya? Terus akhirnya kan aku emang nggak minum. I don't really like pork gitu juga. Straight edge gitu. Iya, kayak masih kayak I don't like it. Terus tiba-tiba mikir, coba deh sholat. Out of the blue, kayak coba, dan masih kayak karena udah dulu nggak rajin ininya, masih kayak nggak lakuin 5 waktunya sholat fardnya. Sempat kayak agak kagok gitu. Terus pas aku ingat lagi sholat maghrib kalau nggak salah. Terus lagi bacanya keluar gitu untuk latihan gitu. Terus tiba-tiba kayak lepas lagi sholat ngerasa kayak ada kakek gua aja ya di belakang gua jadi makmum gitu. Kok merinding gua. Iya, jadi kayak terus akhirnya tuh dia nangis nggak tahu kenapa. Terus dari sana mulai kayak belajar lebih, coba belajar disiplinnya. Lebih ke disiplinnya ya. Lebih kayak aku coba maghrib dulu gitu. Maghrib dapat, yaudah coba sekalian zuhur asyar gitu. Ya paling susah ya emang bener subuh dan isya juga susah. Isya juga lumayan susah soalnya pas lagi isya udah waktu panjang leha. Tahu-tahu tidur atau tiba-tiba udah jam 12 jam 1 udah mau jam 3 malah kadang-kadang kayak enggak. Jadi emang kenapa pada akhirnya I like a discipline gitu. This is a discipline gitu. Ini suatu hal yang mau gimana pun hari aku terjalan ya harus dilakukan. Dan di saat kamu lakuin semua, walaupun kamu sesibuk apa, itu ada kesenangan diri sendiri juga sih. Ya emang utamanya buat Allah juga, tapi juga there's a sense of I did it. Kayak, aduh hari ini gue sibuk banget schedule-nya. Ini sholat di mana? Ya cari aja pojokan di mana kayak itu. It's a sense of if you really want to do it, you can do it gitu. Dan itu bakal nge-translate ke apapun selain sholat menurut aku. Mau itu cara kerjaan kamu, mau cara kamu bersosialisasi. Itu if you have a certain discipline yang kamu selalu lakuin, yang lain tuh pasti ada translate juga kayak kesini ya. Alhamdulillah kayak I came 15 minutes before itu maybe also because of the sholat dan lain-lain kayak you have a discipline that you have and jadi nggak yang lain juga ke-translate. Makanya mungkin juga sholat juga salah satu kan kewajiban paling utama. Because it's not easy tapi it's a discipline that you have to do gitu. Iya dan yang lu rasakan ketika sholat itu waktu awal yang ada kakek lu di belakang itu rasa kayak gimana sih tuh Brian? Maksudnya yang bikin harunya itu apa maksudnya? Enggak tahu kayak karena mungkin dia kan lumayan sosok agama di keluarga kita kan. Dan aku nggak pernah. Orang mana kakek lu berarti? Jerman? Banjarmasin. Oh di Banjarmasin. Iya, Banjarmasin. Banjarmasin. Yang Jerman mah nggak percaya agama itu. Oh iya pasti ateis ini mah. Syukur-syukur agnostik. Ateis ini mah bisa yang Jerman. Terus. Dan nggak tahu kenapa aku dulu emang nggak pernah deket karena masih kecil kan. Jadi nggak punya banyak pengalaman tentang dia. Tapi dengar banyak cerita, lihat foto-foto dia. Itu kayak orang yang Islam banget tapi nggak ngejudge orangnya. Buktinya aja 3 anak perempuannya dinikahin sama bule. Kayak gitu ngeri ya sih. Dia tipe orang yang emang lumayan quite open dan I wish I had more time with him. Dan nggak tahu kenapa pas itu tiba-tiba kayak lagi dituntun belajar gitu di belakang pas itu. Dan habis itu kayak mulai slowly gaining the discipline. Terus tiba-tiba ya hidup lah. Yang tiba-tiba gue ada coach gue, orang ini yang bodybuilder ternyata pinter agama juga. Oh langsung kebetulan gitu. Kayak sebenarnya jalannya udah dijalani ke sana tapi lu aja nyadar atau enggak gitu. The pieces ada semua tapi ya lu aja nyadar atau enggak, that's the pieces. Kayak lu minta sesuatu nggak dikasih langsung gitu, enggak. Lu harus ngerti ada pieces-piecesnya dan lain-lainnya gitu. Iya, kalau kita udah mulai peka tuh biasanya ternyata diarahin ke situ ya. Ternyata diarahin ke situ. Kayak gue tiba-tiba temen gue kayak seneng banget ketemu Bang Alfi. Alfi ketemu dia, terus Abizar, terus nongkrong sama mereka yang cara dakwahnya tuh nggak menggurui sama sekali. Anak muda banget Bang Alfi. Iya, maksudnya kayak masuk karena dia pernah ngerasain
nakal. Dan mungkin ada beberapa orang setuju dengan ajaran dia, tapi ya kan niatnya sama semua pada akhirnya kan, untuk jalan untuk jalan Allahnya gitu. Jadi emang ya ada selalu jalan, just harus peka aja, itu aja. Dulu gue punya teman ya, tapi ini sebenarnya contoh jelek sih, tapi nggak apa-apa gue ceritain sedikit aja. Tapi yang jelas dia ini mau belajar sholat gara-gara pacarnya itu muslim. Jadi dia tuh mau mencoba untuk sholat. Tadinya dia non muslim dan coba untuk sholat, dan ini true story ya. Pas dia itu belajar dari tutorial YouTube, dia cuma buka YouTube. Cowok gue gimana sih sholatnya, terus dia buka tutorial, terus dia cobain praktekin aja, cobain praktekin sholat tanpa bacaan dulu gitu. At some point pas doi lagi sujud, itu dia nangis ada-adanya Brian, karena dia ngerasa pertama kali dalam hidupnya berasa dekat banget sama Tuhan ketika sujud itu. Pas kepala di bawah itu kayak entah kenapa out of nowhere nangis aja. Terus habis itu dia memutuskan untuk pindah muslim. Dia cerita ke gue, kenapa lu tiba-tiba pindah Islam, karena pacar lu ya gitu. Enggak, bukan, malah jadi gue pas belajar dari tutorial YouTube, gue belajar pas sujud itu gue ngerasa kayak deket banget sama Tuhan gue, kayak nggak ada jarak. Kayak gue benar-benar dipantau sama Tuhan gue. Dan memang kalau di agama Islam itu sujud paling krusial kan. Betul. Kan secara langsung itu kayak nggak bilang ini kayak udah di depan banget, Allah tuh benar-benar di depan kita banget gitu ya. Iya, jadi kayak kita benar-benar dipantau banget langsung gitu. Dan itu titik terendah kita, maksudnya kepala kita ada di tanah gitu. Nah itu nggak pernah dirasakan sama agamanya dia kan, untuk dia merendahkan kepala di tanah terus bersujud gitu, nggak pernah sama sekali gitu. Itu tuh dia kaget, dia syok pertama kali sujud, langsung kayak berasa dipanggil Tuhan gitu, kayak wah. Gue selama di agama gue nggak pernah gue merasa sedekat itu, kata dia bilang kayak gitu. Ya udah, habis itu pindah muslim sampai sekarang. Jadi ceritanya beda-beda emang. Makanya aku bilang kayak sebenarnya ya ini ya lebih baiknya nggak karena cewek awalnya, tapi kalau itu jalannya doesn't mean it's bad gitu, ngerti sih? Pada akhirnya dia akhirnya masuk Islam kan gitu, sama cewek atau enggak aku nggak tahu. Tapi there's people tuh semua jalannya tuh beda-beda. Hidayahnya beda-beda. Jadi makanya kadang-kadang kalau orang ngejudge tuh kayak kok lu gini deh, let them go with their journey gitu. Karena takutnya ntar malah kamu ngomong kayak gitu, arahnya udah kesana, malah kamu yang belokin lagi, jadi dia kayak risih gitu jadinya. Makanya kan salah satu, kalau yang aku tahu salah satu pekerjaan atau role terbesar dan terbeban dalam agama Islam adalah guru. Ya gurunya benar. Ulama. Jadi nggak boleh sembarangan. Kamu yang ngajarin bisa jadi amal jariah, atau malah jadi dosa. Makanya itu be careful what you say gitu. Hati-hati ya. Pada akhirnya juga menurut aku ya. Ini menurut aku. Maksudnya kayak agama ya tentang kita dengan Allah aja. Itu yang paling penting. Itu yang dibenerin dulu. Baru ke tempat-tempat lainnya dulu. Karena belum tentu kita benar. Belum tentu aku benar. Belum tentu aku lakuin 5 kali sholat ini diterima. We don't know gitu. We don't know. Dan siapa aku untuk judge orang. Apalagi cara mereka untuk menemukan Allah gitu kan beda-beda buat semua orang. So itu cara kamu, okay, good for you gitu. On the way kalau you have questions atau mau ketemu siapa gitu aku kenalin ya silakan. Tapi kalau itu jalan kamu karena cewek awalnya, ya udah, ya coba aja. Iya, ikutin aja patternnya. Jadi belajar kan, jadi belajar walaupun pada akhirnya nggak tahu diterima atau enggak, tapi jadi belajar gitu. Ya udahlah. Iya, ikutin aja, hidayah orang beda-beda ya. Perjalanan orang tuh beda-beda. Iya. Tapi lu di lokasi syuting sholat tetap bisa. Maksudnya izin sholatnya gimana? Kalau di lokasi syuting gimana izinnya selama ini? Iya, aku alhamdulillah kita kan emang tinggal di Jakarta ya. Jadi lumayan gampang. Iya. Dan emang ada break setiap kali azan kan, emang harus break juga. Pertama untuk respect, dan kedua emang gangguan sound kan nggak mungkin juga. Jadi kalau bisa sih emang langsung directly. Di saat itu aku minta waktu, kan sholat nggak lama kok. Iya benar. Lu izin orang sebat rokok sama kita sholat juga kadang-kadang cepetan sholat daripada sebat rokok gitu. Jadi kayak lu boleh break rokok ya, gue minta bentar boleh dong, kayak nggak ada masalah. Dan jarang banget yang bilang enggak. Maksudnya kayak jarang banget yang bilang enggak. We're a heavy based Muslim country, itu jarang banget. It's already a part of the culture lah. Iya. Dan lokasi sejauh ini nggak ada yang di luar Jakarta yang ribet sholatnya di mana, nggak ada ya? Ada pasti, tapi ya buat sholat you just need sejadah water, wudhu sama sajadah. It's nothing hard gitu. Kalau kamu mau pengen tempat ber AC terus ini ya bakal ribet, tapi ya kan tempat sholat di mana aja gitu.
Iya literally di benar. mana aja. Iya ya. Nah kalau di Setemurun Umay ngizinin dong Inara. Iya dong. Umay sama Inara juga lumayan ini. Lumayan rajin juga. Umay tuh rajin. Iyalah. Aku bakal buka ini di sini ya. Aku umroh kemarin itu karena keluarganya Umay, karena Umay. Oh gitu. Salah satu jalan aku jalan akhirnya mau umroh itu karena Umay dan keluarganya. Makanya aku deket dan berterima kasih buat keluarga mereka. Oke. Tadinya nggak mau sama sekali, belum Bukan kepikiran. nggak mau. Emang lucunya begitu. Jadi di tawaran buat ke umroh tuh baik banget. Oke. Alhamdulillah kayak ada 3 tempat. Ini ada satu endorse, ini ada yang ngasih tiket murah dan tapi aku mikir kayak aduh, aku belum siap. Aku belum siap. Terus tiba-tiba Umay nawarin kayak, "Bray, minggu depan umroh yuk." Kayak, "Hah, minggu depan ini gimana nih?" Udah ikut aja sama gua kok, santai sama gua, nyokap bokap. Udah ikut aja. Gak usah pikirin, kamu kasih kita ini aja, kita urusin ini segala. Beneran nih. Terus kayak udah, jadi secara tidak langsung kan mereka bilang umroh tuh sebuah panggilan ya. Iya. Iya. Dan aku seneng banget akhirnya aku kesana tuh sama mereka. Sama travelnya papanya Basmalah namanya. Oke. Kesana, terus it was an experience yang udah pernah umroh. Udah nanti gua ada ceritanya juga soalnya. Experience yang gak bisa dibandingkan dengan apa-apa sih itu. Apa yang lu alami di sana? Biasanya kan ada kejadian ajaib-ajaib gitu. Yang menurut lo ajaib nih kejadian di sini doang gitu pas umroh. Apa ya? Pertama kita secara emosional kan lumayan runtuh banget di sana ya. Iya, oke. Sesuatu yang kita biasa lihat di sajadah, Iya. Ka'bah di sajadah. Itu akhirnya kita lihat depan muka kita sendiri tuh perasaan yang kita nggak bisa jelasin gitu. Tapi yang teman ajaib itu pas Raudhah, aku dapat Raudhah tuh. Oh dapat. Itu kan mereka bilang pas Raudhah tuh harus nyiapin, let's say, minta apa aja di sana tuh bener-bener bakal mustajab gini segala. Udah nulis tuh banyak. Pas nyampe sana cuma bisa bilang terima kasih dan minta maaf. Oke. Dapat Raudhah nggak? Dapat. Enggak ada yang keluar, cuma nangis ke orang bego aku sama Umay. Tapi lucunya pas itu habis aku lagi nangis dan lain-lain sujud, ada kakek-kakek di samping aku. Karena aku lumayan kaget. Ini makanya ada beberapa orang kan yang akhirnya habis umroh atau ini akhirnya balik mulai ada rasa ketidaksukaan dengan Islam. Oke. Karena kan sana lumayan hektik ya. Ya. Jujur aja. Apalagi di Mekahnya tuh hektik banget. Dan pas yang aku kayak di Masjid Nabawi sama Il-Haram, ada sempat berpikir kayak kok gini ya orang dorong-dorongan, tarik-tarikan dan lain-lain. Dan maksudnya itu sama sekali sangat tidak ajaran Islam gitu yang aku tahu gitu. Terus akhirnya ada salah satu ustadz kita yang jadi tour kita di sana, dia bilang ya karena semakin suci tempatnya semakin gede ujiannya, Bray. Jadi tundukkan kepala kamu, istighfar, and focus on yourself gitu. Dan aku kan lumayan sedih di sana. Terus akhirnya ke pas sujud itu kebaikan-kebaikan mulai muncul setelah aku mikir kayak gitu. Aku emang salahnya cuma salah aku lihat dari luar, tapi nggak peka itu. Tiba-tiba kakek itu datang ke aku, ngasih aku sapu tangan. Saat ngasih sapu tangan buat lap air mata mau balikin, dia nggak bolehin. Dia jalan ngilang, nggak tahu kemana tuh kakek. Tuh sapu tangan sampai sekarang masih ada sama aku. Dia ngasih sapu tangan, saat habis ngasih sapu tangan mau aku balikin, no, for you gitu kayak. Bahasa Inggris dia? Enggak, bukan kayak, maksudnya kayak dia nggak ngomong tapi kayak kamu kamu gitu. gitu. Okay. Terus habis itu kakek baru kakek kecil baru gede, set hilang kayak maksudnya, jadi kemana di kakek. Terus pas yang pas di Mekahnya juga aku sempat mikir kayak aduh kasihan banget nih, jadi kayak aku ada bantu orang kan kegencet gitu. Terus pas momen aku kegencet aku kayak aduh udah nih pasrah aja deh. Tiba-tiba ada yang ngebantu aku juga ini same moment. Jadi emang lucu di sana, apa yang kamu pikirkan tuh bisa langsung terjadi juga. Ya, dan juga lucu lagi sujud tiba-tiba kepala ketendang, kepala keinjak. Aku kayak ya udahlah nggak apa-apa. Dan malah kata usai siapa tahu itu bukan manusia yang injak kamu, you never know gitu. Jadi emang it's a magical place, tapi jujur pasti hektik. Apalagi kalau haji, aku nggak kebayangin kalau haji. Makanya kalau di Mekah emang lumayan hektik. Gue lebih senang Madinah memang. Dan lebih kita damai. salahnya kita Madinah dulu baru
Mekah. Oh gue sama, gue Madinah dulu Mekah. Jadi gue kok berasa sok culture lumayan. Lumayan itu ya. Madinah soalnya kayak damai, kayak enak di seputaran Nabawi juga. Di dalam masjid tuh kayak bisa lama, nggak ada masalah, enak banget, dingin banget gitu. Tapi kalau Mekah emang hektik banget sih. Ya kalau Raudo sih gue dapat 2 kali emang. Kalau dulu gue ke Raudo tuh nggak ada jadwalnya, jadi cepet-cepetan. Iya biasa dijadwalin kan. Ini bisa jam segini gantian. Nah, tapi kalau dulu gue cepet-cepetan. Jadi gue selalu sebelum azan udah jalan duluan. Sebelum azan subuh gue udah bangun, udah mandi, udah jalan duluan. Nungguin di situ. Dan itu karena ini tanah surga nih di bawahnya, jadi kayak merinding-merinding gitu. Cuma gue pas di Madinah, gue ngerasakan damai dan gue ngerasa sering banget nangis kan. Jadi kayak sedih banget. Nah pas di Mekah sama, gue culture shock karena gila Saidon ini, terus ada brand-brand ternama, jadi kayak kota megah aja, kayak Rolex yang itu tinggi banget. Gue kayak anjir ini banget ya, apa H&M, pokoknya kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak semua, wah ini terlalu metropolitan buat gue yang dari Madinah gitu. Tapi pas nyampe sana gue lihat Ka'bah nggak nangis sama sekali, Bray. Seriusan? Iya kayak nggak senangis gue ketika di makam Nabi Muhammad gitu. Gue kayak wah kok biasa aja. Sampai akhirnya gue ketemu Ustadz. Nah ini out of nowhere, gue pas lagi makan catering ketemu Ustadz. Ustadznya ini ternyata dia itu jalan kaki ke naik haji, jalan kaki ke Mekah 9 bulan dari Indonesia. Wow. Ya dan itu lu cari Google aja. Jadi jalan kaki dari mana ya, Jawa Tengah atau apa gitu, atau Jawa Barat sampai ke sana ke Mekah 9 bulan jalan kaki. Dan ustadznya sekarang tinggal di Arab gitu. Gue diceritain kayak gini, yang gue bikin nangis tuh, yang gue inget banget. Mal kan lu dari Jakarta nih. Iya, dia sumuran gue, jadi gue manggilnya nggak ustadz nggak apa gitu. Iya gitu-gitu. Nah lu nyadar nggak sih kalau misalkan lu sholat itu kalau lu analogiin tuh, katanya dia bilang kita tuh sistemnya tuh sama kayak kita ke gebetan kalau ke Tuhan itu. Dia bilang gitu. Sistemnya sama, manggil gitu. Kalau gebetan kan manggil, misalkan gini, nelpon, sayang jemput aku sekarang. Lu tahan apa lu langsung OTW? Langsung OTW lah, supaya dia nggak ngambek kan. Dan lu kalau misalkan cewek lu ngambek atau lu bete nggak? Wah bete sepanjang jalan. Nah terus dia tiba-tiba ngomong gini, lu kebayang nggak surga neraka itu? Mungkin ya, ini menurut gua surga neraka itu, surga itu orang-orang yang disayangi sama Allah karena sepanjang hidup kita ngejar itu kan. Di neraka itu orang-orang yang dicuekin sama Allah. Lu dicuekin sama pasangan lu aja betenya nggak karu-karu, nggak pengen makan. Kalau lu galau diputusin sama cewek lu, nangis, nggak mau makan gini-gini, badan lu jadi kurus tuh tersiksa kan. Lu bayangin, lu dicuekin Allah, lu segila apa lu? Padahal selama hidup kita menuju ke situ. Makanya sistemnya sama kayak Allah tuh sistemnya manggil. Kalau cewek telepon ke rumah aku sekarang, jemput aku sekarang, rumah kosong, langsung OTW. Allah tuh sistemnya juga manggil kan, tapi lewat azan. Betul. Jadi kayak lu bayangin Allah tuh selalu manggil kita 5 kali sehari gitu, kayak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi lu nggak langsung ke masjid, ada azan tapi lu nggak langsung ke masjid, lu sama kayak cewek lu tuh tadi. Jadi lu langsung ngejemput dia. Bayangin lu gimana kita mau jadi kekasih Allah kalau kita panggilan Allah aja kita nggak langsung datang. Wah, gue pas denger itu, maksudnya pas liat Ka'bah baru gue nangis bro. Gue kayak ya Allah, selama ini setiap azan gue tahan-tahan bahkan sampai detik-detik terakhir. Gimana gue mau masuk surga? Ya kalau itu panggilannya nggak dijawab gitu. Nggak dijawab. Masa siapa? Lu nelpon gue deh, nggak gue jawab bete kan lu? Iya pasti. Lu bayangin Allah manggil kita, tapi kita nggak langsung ke rumah Allah gitu. Kan betenya, wah, maksudnya gitu analoginya tuh. Gue di situ baru gue nangis. Ini bukan nyamain Allah sama gebetan ya guys, tolong. Ini analogi ya. Pasti dari komen kayak, kok kamu sama ini? Enggak, ini analogi untuk kita mengerti. Iya gitu. Benar. Gue beberapa kali udah ceritain ini sih. Dan itu memang karena dia masukinnya ke anak muda sama kayak lu tadi bilang. Bisa aja jalur hidayah itu dari mana-mana gitu. Gue pas dari situ gue langsung, wah, gue setiap ke azan tuh sampai sekarang langsung kayak gitu-gitu. Karena kan kita, ya ibaratnya siapa yang masuk surga adalah kekasih Allah kan. Ya kita harus mengejar itu kan. Nah jadi gimana caranya, ya kita harus menyenangkan. Bahkan dia bilang kalau misalkan kita sama istri kita tuh ada beberapa hubungan intim yang tidak boleh di-share ke publik. Betul. Jadi itu cuma kita sama istri kita, dan biasanya tengah malam kan hubungan intim itu biasanya. Kita juga punya hubungan intim dengan Tuhan. Sholat tahajud. Yang nggak boleh kita share ke orang. Betul. Cuma kita sama Allah aja yang tahu ibadah itu.
Jadi analoginya tuh segitu anak mudanya untuk ustadz yang gaul ini gitu. Di situ gue setiap abis itu gue ke Ka'bah langsung nangis seadanya. Karena selama ini gue ngerasa sholat subuh jam berapa, sholat asar berat jam gitu ya. Iya, sholat asar antar dulu dah. Jadi gue berasa sedih. Ya Allah, gimana mau masuk surga? Gue panggilannya aja tuh gue ini terus tuh gue tahan-tahan. Itu tuh. Ya tapi kan emang it's also a up and down journey ya. Karena iman tuh naik turun terus. Jadi emang itu juga kalian juga mengerti kayak bukan berarti orang yang lagi bener nih, maksudnya kayak sholat on time nih langsung on time terus nih. Ntar kalau dia kemungkinan bakal nggak on time, jangan dikejar juga ya guys ya. Emang iman kita nggak pernah tahu naik turun it's a journey lah. Ya harus di inilah ya. gitu Untung di Temurun di set Temurun nggak ada masalah. Umay rajin juga sama Inara. Umay, Inara semua rajin kok, maksudnya mereka lumayan quite. Umay lebih tahu banyak. Umay bacaan kalau jadi imam bagus banget tuh dia. Iyalah dia Umay Sahab namanya udah Umay Sahab. Papanya juga kan travel jadi kayak bagus banget mereka. Nggak mungkin banget. Ya. Tapi kalau Temurun ini sama Umay berarti project keberapa, Bray? Temurun nih project ke kan lu ketika berhenti di sini Kabel film, terus ada hari ini Kenapa Naira. Kukira Kau Rumah aku juga cameo dulu. Iya cameo ya. Ini keempat kalau nggak salah. Yang Temurun ini. Ya Temurun ya. Jadi kerja sama Umay udah terbiasa lah ya. Yes. Udah terbiasa dan Temurun apalagi film horor pertama lu lagi. Yes. Kenapa lu mau ngambil film horor? Karena Umay. Karena mereka, karena apa namanya? Karena balik lagi mereka muda dan ini horor pertama Umay juga jadi buat sinemaku. Ini pertamanya sinemaku, pertamanya aku, pertamanya Inara sebagai director, pertamanya penulisnya juga gitu. Jadi semua itu masih ada gairah atau pengen spark untuk menunjukkan apa yang mereka bisa lakukan. Jadi bukan hanya karena aku ngerasa beberapa film horor di Indonesia karena emang horor tuh gede marketnya. Cuman buat cash grab cari duit. Horor udah ada formulanya gini. Tapi kalau sama mereka aku tahu mereka pasti mau coba yang terbaik gitu. Yang akhirnya makan pasti kasih ceritanya. I see this can be something, dan akhirnya aku ambil karena aku tahu bakal kerja bareng sama mereka. Aku mau bilang stop. I'm not gonna say it's perfect ya. Namanya juga syuting tahu gimana, dan apalagi dengan formula baru horor, kita lagi coba playing around sama horor baru gitu. Yang enggak menyangkut agama, enggak ini segala ini, kita buat dunia baru sendiri gitu. Jadi pasti ada hiccups ya, tapi it was fun, it was a journey sih. Ya sekte gitu kan kalau gue pas nonton tuh kayak gue bilang kok ke si Yasamin, gue ketemu abis selesai premier kita makan ketemu di bubur lah gitu. Datang premier kemarin ya? Datang ketemu ya. Soalnya gue langsung nonton juga. Gue jadi langsung nonton. Jadi pas gue nonton gue bilang wah ini cukup fresh untuk di Indonesia karena sekte-sekte gitu. Cuma memang kalau patokannya adalah Hereditary atau Midsommar gitu ya memang agak nggak bisa dibandingin ke situ. Cuma ini something fresh aja untuk untuk horor Indonesia. It's something new gitu. Cara musiknya, scoringnya, cara dramanya, dan new bukan hanya new buat ini tapi juga new dengan gambar yang gambarnya agak beda. There's a lot of light scenes, setupnya bersih, tempatnya enggak kayak kumuh ini enggak. Jadi emang something new, kayak ini ungu aja, playing around with something new gitu. Jadi emang it's it's a new thing. Jadi aku nggak kan hari ini kan tayangnya kan. Aku nggak tahu pas rekaman ini kan Senin naiknya nih. Tapi kita pas tag ini udah lagi tayang. Jadi aku nggak sabar sih buat lihat reaksi orang karena something new can be good, something new can be bad. Tapi I'm happy to be a part of it. Iya. Dan bahkan selain si musik-musiknya itu ya, gue beberapa kali ngelihat foto-foto yang ada di dindingnya cukup disturbing buat gue. Yang pokoknya ada foto-foto gitulah, nanti kalian bisa lihat tuh. Karena Inara emang production designis sebelumnya. Dia emang artsy banget orangnya. Ini nih. Kalau bisa lihat nih. Mana? Foto ini kan. Bentar. Mana coba handphone lu mana? Oh ya itu, ini di belakang. Itu. Nah itu kan ada di tangga gedenya gitu. Gue disturbing sih lihat itu, jujur gue. Emang cara disturbingnya tuh bukan hanya di horor tapi juga hubungan keluarganya. Di tempat penjagalan sapi. Wah, penjagalan sapi. Disturbing banget sih itu buat yang scene yang Yayas kan, yang cut-cutnya itu juga disturbing banget itu. Lagunya juga uneasy. Lagunya kayak happy tapi it's creepy as hell gitu. Jadi sama a lot of new formulas. Dan benar. It's fun to play around with people like that gitu.
daripada doing the same thing over and over and over, we have to do something fresh. Makanya aku suka banget kata-kata fresh. Something fresh, something new gitu. Dan kita nunggu-nunggu terus, maksudnya ya yang senior nih apa sih gitu, apa ini gimana sih, jadi kita nunggu terus kayak nggak langsung dikasih nih gongnya gini. Iya, sama Mas Kiki kan juga main berapa karakter. Sini juga agak beda sama karakter-karakter di sebelumnya. Aku juga agak beda sama, apalagi film sebelum ini 172 Days, jadi beda jauh. Beda jauh lah. Langsung hancur di sana. Yas juga hubungan horor sama horornya tuh kan ada dramanya, bukan kayak takut doang, tapi ada rasa kangen, sedih. Kalau kamu lihat adegan-adegan itu nggak langsung I'm scared, nggak, ada rasa layers drama itu lebih banyak di dalamnya. Jadi emang harus diperhatiin filmnya. Iya. Gue lumayan cukup ini sih, agak-agak terganggu pas nonton tuh ya itu doang, karena disturbing image. Terus habis itu yang penjagalan sapi, gue kayak ngelihatnya lu motong-motong itu, gue kayak aduh. Dan kita ngelihat ya yang senior tuh misteri banget gitu, misterius gitu, kayak ini orang happy tapi ada apa nih di balik kehappyannya dia nih, ada maksud apa nih. Terus bokap lu yang jadi bokap lu juga kan, Mas Kikinya kayak ini ada maksud apa ya gitu. Jadi sampai ending tuh kita dikasih jadi kayak wah ini maksudnya apa. Makanya Temurun ya benar, gue setuju ini something fresh. Mungkin ada orang yang setuju ini bagus, tapi ada enggak, ini aneh banget. Ya itu terserah kalian aja, karena kan kalau kita balik ke Midsommar juga banyak yang bilang suka, banyak yang bilang nggak suka juga kan. It's art tuh nggak semua orang bisa suka gitu. Dan maksudnya Umay dan aku selalu bilang, kayak Umay selalu bilang, the art will find its audience. Bakal cari audiensnya sendiri. Dan ya itu, ada yang mungkin nggak masuk, ya itu nggak salah mereka juga. Emang it's not a movie for you aja, tapi it's something new dan I like it gitu. Iya. Gue sebenarnya cuma ada satu terganggu sama endingnya doang. Cuma nanti itu kayaknya episode Umay sama Inara aja ntar gue tanya tuh. Agak-agak menurut gue kalau ngelihat journey karakternya Midsommar gitu-gitu. Ya ini by the way, kalau kalian suka kayak genre-genre Hereditary terus habis itu Midsommar ini masuk banget ya, karena banyak disturbing image gitu di filmnya yang lumayan cukup mengganggu, kayak bikin lu risih selama nonton, tapi risih yang fun ya, bukan risih yang pengen cabut dari bioskop, bukan. Nah itu ada yang mau gue tanya, tapi nanti kayaknya di episode Umay sama Inara ya lebih detail, karena pas ini masih tayangnya masih hangat-hangatnya. Jadi pas Umay sama Inara tayang kan mungkin filmnya sudah lumayan turun atau apa, dan mungkin sudah orang-orang sudah pada nonton, jadi itu baru, atau mungkin tambah layar, kita nggak pernah tahu. Itu dia, amin tambah layar ya. Amin ya. Makanya itu Temurun ya. Tapi sebelum kita baca pertanyaan dulu sebelum mudahan biasanya. Coba nyanyi lagu BFF sahabat. Jangan dong, lu gila lu. Copyright lebih tepat di sini. Iya. Begitu masih copyright. Mereka sampai sekarang kalau nggak salah masih copyright orang pakai lagu itu deh. Iya masih ya. Walaupun labelnya udah nggak ada. Tapi copyrightnya masih jalan. Masih jalan. Ya nggak apa-apa lah. Momen random waktu kecil ada nggak gitu? Lu ada momen random waktu kecil yang lu masih ingat? Banyak lu. Nolan koin. Ini aku minus matanya tuh gara-gara kemasukan beling. Astaga, masukan belingnya kenapa? Karena lagi mainin kayak gelas, bukan gelas sih, salt and pepper. Gelasnya kan dari gelas gitu, mata kayak gitu. Aduh. Aku dulu sleepwalker parah. Oh gitu. Jadi bisa tiba-tiba tidur bangun-bangun di luar rumah di bawah pohon. Wah, gila serem banget dong. Megan sering banget cerita pas dia lagi tidur, aku sering ngeliatin dia. Creepy banget ya. Tapi sekarang udah hilang. Pas akhir balik udah nggak ada lagi. Makanya dulu pas pindah ke apartemen pertama langsung dikunci semuanya tuh. Oh, supaya nggak sleepwalker. Itu. Tapi lu dulu waktu kecil sama Megan tidur bareng gitu? Satu pas masih sampai umur 8 atau 9 tahun tuh twin bed gitu. Oh, twin bed. Masih kayak gitu terus ya, walaupun kayak pindah-pindah kota pun masih twin bed. Makanya deket banget tuh sama Megan gitu. Temen curhat malam-malam tuh sama Megan biasanya. Ya kayaknya asik sih curhat sama Megan. Next lah, ntar kalau dia bisa datang sini, dia datang sini. Ya kalau promo filmnya, penasaran sih. Ini apa nih? Kangen nggak ngumpul sama Always SBD? Always BD. Always BD. Sering ketemu sih, tapi ya ketemu di momen-momen yang lumayan rame. Always BD itu nama fanbase. Tempat rame-rame, jadi agak susah terkadang untuk ngobrolnya gitu. Kayak kemarin premier aku cuma bisa kayak hi thank you semua yang udah datang, foto-foto langsung digiring ke sama tim Poplisis kemana gitu. Maaf ya. Jadi emang itu
Ya, tapi kangen, kalau dibilang kangen, kangen lah ya. Kangen untuk ngumpul. Iya. Jadi ya semoga ada meet and greet lagi. Udah lama juga sih ini Pak. Kayak fansnya juga udah dewasa semua, udah punya anak 1. Udah 13 tahun kayaknya. Iya. 13 tahun bayangin tuh. Iya. Pasti udah, gua aja fans yang tadinya dari yang masih bocah sampai sekarang udah kerja, udah punya suami, punya istri, gua bilang, pada dewasa juga ya. Akhirnya kita juga ikut dewasa. Jadi tapi fun. bagian kayak kita salah satu bagian dari hidup mereka tuh kayak agak unik kalau dipikirin gitu. Iya, bayangin kita bad influence. Iya kan? Makanya kita harus jadi good influence terus. Makanya kayak banyak orang selalu bilang I never wanted untuk ini dijudge, tapi ya lu nikmatin benefit dari kerjaan ini ya lu harus juga menanggung tanggung jawab itu gitu. Tanggung jawab kita juga banyak. Jadi ya emang it's not fun tapi it's part of the job gitu. Kita emang diliatin banyak orang, mau iya mau enggak, kita harus jaga diri juga. Iya, harus good influence karena mungkin ada yang ngikutin lu dari bocah sampai sekarang punya suami istri. Kok Brian dulu diikutin, nah kan dosa jariah. Iya, there you go. Itu makanya ya itu juga ilmu agama penting tuh. Jadi kita sadar kita harus kasih pahala jariah nih, jangan dosa jariah nih sampai akhirat kita dikejar-kejar nih, jangan sampai nih gitu. Nah, arti seorang Megan untuk Brian Domani. Megan is literally my best friend. Dia seorang yang I can always talk to dan nggak ada yang aku umpetin dari dia gitu. Jadi emang ya walaupun kita kadang sering cekcok kan namanya kakak adik, tapi ya nggak ngebayangin sih hidup aku tanpa dia sih. Ya jadi krusial banget ya. Crucial. Family is really crucial for me. Ya oke. Nggak broken home sih lu ya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Jadi Gen Z ini kan rata-rata broken home ya. Jadi nggak relate nih Brian Domani. Keluarga bahagia teman-teman. Amin. Nah ini sebenarnya terserah lu mau jawab atau enggak. Kalau misalkan nggak mau jawab nanti gua cut aja. Nggak ada masalah. Arti mawar di hidup Brian sekarang. She's also one of the biggest support sih. Aku juga udah bilang dia sebagai keluarga. Jadi kalau udah orang deket sama aku udah bilang bagian keluarga. So dia, mama, papa, Megan dan Mawar. She's a big support juga tuh orang. Berdua ini ngajarin aku and she brings out the better in me. Ya, aku belajar sabar dan belajar apa-apa tuh dari dia. Dari Mawar De Jong. Itu udah ini ya, udah terjawab ya. Bisa bahasa Banjar kah? Nggak bisa aku. Nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Tapi keluarga aku masih baik banget ngomong bahasa Banjar. Masih makan soto Banjar, lapat, mandai goreng, cempedak goreng. The best. Wah itu memang Banjar tuh emang terbaik lah. Tapi pernah ke Banjarmasin? Belum pernah. Soalnya keluarga yang aku di Banjarmasin udah di sini semua, Jakarta semua. Oh, jadi kalau masak Lebaran pun makannya udah di Jakarta ya? Jakarta semua. Lu kalau ke Banjar, itu kayak soto Banjar di Banjar tuh sama kayak nasi Padang di Padang. Emang udah otentik aja. Kalau udah dibawa ke Jakarta itu udah ada culture, udah cross culture tuh. Sama aja kayak kalau nenekku yang masak sama dibantuin pembantuku, rasanya aja beda. Iya, pasti beda. Harus dipegang tangan sama orang Banjar. Bener, jadi memang harus nyobain ke Banjarmasin. Semoga ada meet and greet atau enggak promo film sampai sana. Kalau emang baik banget nonton, kenapa enggak? We never know. Iya, langsung ke Banjarmasin. Coba ya, semoga warga Banjarmasin yang lagi sekarang langsung berangkat ke bioskop supaya temurun di Banjarmasin tetap bertahan dan banyak penonton ya. Amin. Bisa tuh, iya. Ini apa nih? Oh iya, mau nanya, Brian kan udah meranin beberapa peran di dunia perfilman sampai dubbing aja udah pernah. Nah, ada wishlist buat meranin peran seperti apa nggak ke depannya? Atau genre film apa yang pengen banget diperanin gitu? Itu kan salah satu pertanyaan yang sering banget ditanya. Kamu pengen karakter seperti apa? Iya. Aku nggak tahu karena karakter itu enggak sebasic itu, ngerti gak sih? Enggak kayak psikopat, tapi ya psikopat seperti apa? Mau psikopat seperti American Psycho atau Jeffrey Dahmer atau apa, itu kan banyak banget nih. Tapi kalau bisa genre Dahmer sih, lu mau jadi kayak Dahmer gitu? Dahmer sih asik sih, maksudnya kayak karakter-karakter kayak gitu. Karakter-karakter yang enggak ada limitation ya. Karena ada beberapa kayak ini sebenarnya Tumorang nggak ada limitationnya. Aku seneng banget. Ada juga karakter yang aku pernah main sama Yasamin juga. Aku jadi pengamen jalanan gitu. Juga nggak ada limitation. Tapi ya nggak ada sih, pengen dapat kerjaan aja dengan skrip yang lumayan rapih kayak gitu. Dan masalah syuting nggak terlalu banyak aja itu sih. Ya aku mau sih. Tapi ya kalau karakter nggak ada spesifik sih. Nggak ada ya? Nggak ada sih. Apa aja yang emang
layersnya pada jelas dan bagus aja gitu aja. Kalau list sutradara yang lu pengen banget? Oke. Ada nggak? Kalau list sutradara bukan Milandini pengen. Oke. Nah, baru kemarin ngobrol sama dia, she seems like a really nice person. Oke. Bang Joko pasti. Oke. Mas Regas. Mas Regas. Siapa lagi ya? Bang Timo atau Kimo juga pengen. Jadi kayak pengen semuanya sih. Iya, semuanya. Itu enaknya kalau syuting film gitu. Karena syuting film setiap project tuh berbeda. Sinetron juga enak, tapi jangka panjang kan. 300 episode kamu sama mereka, terus sama 300 episode tuh sama 2 tahun. Kalau ini kan oke, kerja sama ini orang. Ternyata nggak kurang pas, ya udah nextnya nggak usah sama dia kayak gitu, ngeri ya sih. Jadi emang it's fun. Film tuh bisa eksperimental lebih banyak yang bisa dicoba karakter-karakternya. Dan kalau film Hollywood yang kalau misalkan lu mau acting atau enggak mempengaruhi lu untuk terjun ke dunia acting, ada nggak film gue pengen banget karena nonton film ini? Gue suka banget Tom Hardy. Oh, di film apa? Tom Semuanya, Hardy, hampir apapun. Semua. Tom Hardy sama Hugh Jackman. Hugh Jackman yang di Prisoner ya? Prisoners ya. Itu gila. Sama Jack Gyllenhaal kan itu? Iya betul, dia main gila banget di sana gitu. Iya. Tapi juga aku baik banget di ini sama romcom. Aku suka banget romcoms. Romcom apa? Friends? No, lebih kayak 10 Things I Hate About You gitu. Oh ini masuk bukan series ya berarti? Bukan. Iya. Comedy films gitu. Apa sih waktu itu? Out of His League dan lain-lain 50 gitu. Summers. Ya, something like tapi that. itu bukan romcom sih, itu tragedi. something like that. Yang filmnya Adam Sandler. Adam Sandler banyak. Bocah pasti nonton dia. Tapi ini juga yang tadi 500 Days of Summer ya kamu. Iya. Itu juga nggak romcom, itu comedy tragedy. Iya, comedy tragedy itu. Kayak gitu-gitulah. Oh, jadi terus nonton romcom kah? Aku suka banget film-film romantis. Nggak tahu kenapa. Yang baru-baru ini lo tonton apa? Baru kemarin di Netflix aku nonton. Nonton apa lo? Lagi seneng banget. Yang film Taiwan, yang tentang mafia gitu. Dia suka sama cewek. Oh ini, aduh, Loverboy ya? Apa sih? Iya. Iya pokoknya Lovely Boy atau bukan Lovely Boy. Iya pokoknya itu deh. Iya. Itu sedih banget, gila. Iya itu salah satu film yang pasti lu nangis kalau nonton itu, cowok. Aku lagi makan sate di rumah tuh sambil nangis makan sate nonton itu kayak itu sama ini. Kalau drama ya How to Make a Million Before Grandma Dies. Gua udah lama gak nangis di bioskop, baru itu lagi gue nangis gua. Dan aku udah lama gak nangis di bioskop, dan setahu aku biasanya kan bioskop habis adegan gitu kan gelapnya lama ya. Ini tiba-tiba langsung jeng, kita semua muka jelek, kita kelihatan semua kayak aduh malu banget. Buat kalian mau nonton film itu harus pakai kacamata bawah hitam gitu, kacamata hitam supaya muka bengapnya nggak terlalu kelihatan. Iya. Tapi kalau gua awalnya mau nangis kejer, cuma di belakang gua ini udah nangis dari scene tengah. Jadi udah dari pertengahan film nangis, terus dari dia yang ada ngirim doa udah dibilang dia kanker stadium 4 itu nangis terus nih cewek di belakang gua. Nangisnya sesegukan gitu dari pertengahan film, bro. Jadi gue kayak ya Allah, gue mau menghayati film. Tapi gue yakin kalau nonton di rumah itu nangis kejer gue. I don't know. Kalau nonton di OTT mungkin bisa jadi nangis kejer. Gue abis nonton itu langsung temurun besok. Jadi lu bayangin begitu roller coaster emosi gue. Emosi dari sini terus abis itu dari dem. Iya, gue dikasih film kayak How to Make Million Before Grandma Dies gitu ya, yang sedih. Gue dikasih perjalanan journey karakternya gimana sampai kita semuanya nangis gitu. Terus tiba-tiba besok ya gue datang nonton sama istri gue, nonton temurun. Kita berdua kayak ya Allah, kita dari nonton yang How to Make Million Grandma Dies tiba-tiba dikasih disturbing image kayak gini, gue kayak shock gitu. Gue sempat shock gue. Balance. Jadi gue kayak kaget banget. Gue sampai ngomong tuh ke Yasamin juga. Maksudnya gue habis nonton film drama sesedih itu tiba-tiba nonton temurun yang bikin shock culture gitu, kayak wah gila, kaget banget. Gue kaget. Tapi ya gue fun nonton temurun, gue fun. Thank you guys, nonton temurun ya guys. Iya makanya, apalagi yang warga Banjarmasin tuh jangan lupa nonton temurun. Ini hari ini kan hari Senin ya, per hari ini masih tayang temurun di bioskop. Dan langsung aja kasih apapun itu review kalian. Dan ini debutnya Inara, pacarnya Umay. Terus habis itu debutnya lu untuk main horor. Sinemaku juga horor karena sebelumnya kan mental health nih. Iya, gue ketika berhenti di sini sama
bini gue nonton nangis loh. Endingnya yang di kuburan. Iya. Iya, yang di kuburan gue nangis. Jadi maksud gue ini tidak ada nangis-nangisan karena tadi kita ngomong How to Make Million atau enggak kita ngomong ketika berhenti di sini kan cukup sedih ya. Tapi kalau di sini emang kalau lu penggemar Hereditary atau enggak Midsommar atau film-film yang disturbing, lu akan enjoy nonton ini. Tapi begitu karena ini genre fresh juga, maksudnya genre ini udah lama, cuma di Indonesia fresh, mungkin ada beberapa orang Indonesia yang tidak terima. Kayak gue bingung kayak sama ceritanya berbagai segala macam. Tapi buat aja conversationnya, siapa tahu kita bisa ngejawab gitu. Bener banget. Tapi ini salah satu ibaratnya salah satu gebrakan baru, next step lah untuk perfilman di Indonesia. Jadi buat Brian sukses terus, Bray. Thank you, Bang. Dan buat Temurun semoga banyak penontonnya. Amin, ya Allah. Gue tunggu film-film selanjutnya. Thank you. Dan semoga bisa memberikan influence yang bagus terus. Amin, Bang Kemal juga. Iya, untuk masyarakat dan terutama fans lu. Ya, karena kan lu dipantau ya. Amin. Buat yang nonton sekali lagi thank you udah nonton episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.